Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. In this video, I'm going to talk about modals in English. Di video ini, saya akan membahas mengenai modal dalam bahasa Inggris. Apa sih modal itu? Let's check it out. Di sini, pembahasan saya akan saya bagi ke dalam 4 poin. Definisi, jenis-jenis modal, rumusnya, dan terakhir contohnya. Nah, definisi dari modal. Apa sih modal itu? A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, namely ability, permission, possibility, likelihood, etc. Jadi, modal itu adalah jenis kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan modalitas seperti kemampuan, izin, kemungkinan, janji, dan lain-lain. Contoh utamanya, it may rain this afternoon. Sore ini mungkin hujan. Ini menunjukkan kemungkinan atau probability. Nah, jenis-jenis modal. Modal dalam bahasa Inggris itu lumayan banyak ya. Intinya adalah contoh-contoh modal itu adalah may, might, can, could, must, will, would, shall, and should. Nah, ketiga, rumus dalam menggunakan modal. Rumus umum dalam menggunakan modal itu pada dasarnya adalah subject plus modal verb plus main verb plus object or complement. Nah, yang harus menjadi perhatian di sini adalah setelah modal itu diikuti langsung dengan kata kerja utama atau kata kerja dasar, yaitu kata kerja yang tidak ditambah s, tidak ditambah ing, apalagi ditambah ed. Itu kata kerja lampau ya, jadi itu tidak sama sekali diperbolehkan. Jadi setelah modal langsung kata kerja dasar. Contoh, I can play tennis. Saya bisa bermain tenis. They will do the homework. Mereka akan mengerjakan pekerjaan rumahnya. She should eat seafood. Dia seharusnya makan seafood atau makanan laut. He must drink some water. Dia harus minum banyak air. Oke, ada beberapa aturan dalam menggunakan modal. Pertama, gunakan not setelah modal untuk membentuk kalimat negatif. Jangan gunakan auxiliaries seperti don't, doesn't, etc. Contohnya, kalau kita ingin mengatakan dia tidak bisa mengangkat batu besar itu, maka kalimatnya adalah they can not lift the big stone. Setelah can langsung diikuti not. Bukan they don't can't lift the big stone. Dan bukan juga she doesn't can lift the big stone. Contoh kedua, kita seharusnya tidak melanggar aturan. Maka kalimatnya adalah we should not break the rules. Bukan we don't should break the rules. Dan bukan juga he doesn't should break the rules. Don't should dan doesn't should itu tidak dibenarkan. Aturan kedua, modal tidak memakai s atau is untuk orang ketiga tunggal. Misalnya, kita ingin mengatakan dia bisa bernyanyi dengan indah. She can sing
beautifully. Bukan she can sing beautifully. Atau dia bisa memanjat, dia bisa mendaki gunung itu. Maka kalimatnya adalah he can climb the mountain. Bukan he can't climb the mountain. Aturan berikutnya, model tidak memiliki bentuk ing dan tidak boleh diikuti oleh infinitif. Contoh, she can sing beautifully. Ini adalah kalimat yang benar. Bukan she can singing beautifully. Atau bukan juga she can to sing beautifully. Setelah can tidak boleh singing atau kata kerja dengan akhiran ing ataupun can to sing kata kerja ditambah to infinitive. Yang benar can sing. Baik. Yang kedua, he can climb the mountain. Ini adalah kalimat yang benar, bukan he can to climb the mountain atau he will climbing the mountain. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh penggunaan model. Yang pertama adalah can. Fungsi can yang pertama digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau ability. Bisa juga possibility atau kemungkinan. Contoh, we can finish our work on time. Kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami tepat waktu. Kedua, inability atau ketidakmampuan. Contohnya, he can't repair the chair. Dia tidak bisa memperbaiki kursi itu. Yang ketiga, asking for permission. Meminta izin. Contohnya, can I come in? Bisakah saya masuk? Dan berikutnya adalah request atau permintaan. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Selanjutnya, could bisa digunakan untuk permission atau izin. Could I borrow your money? Bisakah saya meminjam uangmu? Request atau permintaan. Could you repeat what you say? Bisakah kamu mengulang apa yang kamu katakan? Ability atau kemampuan. He could do the job well. Dia bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Dan terakhir, digunakan untuk possibility atau kemungkinan. I think we could have another discussion. Selanjutnya, may dan might. Digunakan untuk permission atau izin. You may go home now. Kamu boleh pulang sekarang. Possibility atau kemungkinan untuk may. I may finish my job quickly. Saya mungkin menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat. Dan untuk might digunakan untuk kemungkinan, contohnya, they might be taking a nap now. Mereka mungkin sedang tidur siang sekarang. Well, selanjutnya shall dan should. Shall digunakan untuk offer atau untuk menawarkan suatu hal. Di sini shall artinya mesti, mestikah. Shall I help you with your baggage? Mestikah saya membantumu mengangkat barang-barangmu atau bagasimu? Kedua, digunakan untuk suggestion atau saran. We shall do it quickly. Kita mestinya mengerjakan itu dengan cepat. Should, seharusnya. Digunakan untuk menyatakan advice atau nasihat. We should respect our parents. Kita seharusnya menghormati orang tua kita. Possibility. Prices should decrease next year. Harga-harga kemungkinan menurun tahun depan.
Well, dan terakhir adalah will and would. Will, untuk menunjukkan atau menyatakan decisions atau keputusan. I will do it myself. Saya akan mengerjakan itu sendiri. Dan promise atau janji. I will meet you tomorrow. Saya akan menjumpaimu besok. Dan terakhir would. Untuk menyatakan permintaan. Would you mind if I come with you, my sister? Apakah kamu keberatan jika saya datang dengan saudara perempuan saya? Invitation. Would you like to come tomorrow? Bersediakah atau sudikah kamu datang besok? Well, that's all about models in English. I hope you can understand it well. Sekian pembahasan mengenai modal dalam bahasa Inggris. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Thanks for watching.